Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan mudzakarah bersama, berbagi rasa, berbagi ilmu, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, sekarang kitab Minhajul Muslim masuk kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga berkenaan dengan akhlak, dan pasal pertama mengenai akhlak yang baik dan penjelasannya. Mengenai tabiat yang baik ini memang wajib bagi kita semua muslim. Sampai meninggal. Dan orang itu ya Rasulullah bisa dikatakan baik, bisa dikatakan husnul khatimah. Sesungguhnya kata Rasulullah, setiap amal-amal tersebut, setiap amal-amal kita tergantung pada akhirnya, kata Rasulullah. Innama a'malu bil hawatim, kata Rasulullah.
Sesungguhnya amal-amal kalian tergantung pada akhirnya. Makanya Rasulullah setiap hari nih Pak Wahyu, tidak pernah tertinggal Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah ulun nina dalam agamamu. Nah, mudah-mudahan kita nih semuanya yang ke masjid nih ditetapkan Allah terus nih untuk istiqomah lo Fardan sampai meninggal. Karena yang dinamakan husnul khatimah itu ialah innama a'malu bil khawatim. Sampai sampai ujung kita istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita insyaallah. Dan keistiqomahan itu memang dibangun seperti keadaan kayak ini. Keadaan gini, Bang. Setiap saat bergaul lawan orang-orang nang ketujuh ke musala, nang ketujuh ke masjid, nang ketujuh ke pengajian. Karena apa? Ya Rasulullah, setiap amal kebaikan pasti besoknya akan dilanjutkan dengan kebaikan yang lainnya. Itu Nabi nang pada. Dan ini amal kebaikan. Sudah datang kita berbagi ilmu, berbagi rasa, saling nasihat menasehati. It'amu ta'am ulang. Dapat minuman ini, makanan, alhamdulillah. Itu kan kebaikan semua. Dan insya Allah pasti besoknya ya Rasulullah, pasti kita melakukan kebaikan yang lainnya. Pasti berjamaah pulang. Tuh Nabi itu memadahkan tuh. Bila hari ini melaksanakan kebaikan, pasti dilanjutkan dengan kebaikan yang lain. Karena tidak ada ya Rasulullah balasan suatu kebaikan, pasti kebaikan selanjutnya. Mudah-mudahan kita tergolong sini, insya Allah nih, amin. Ini pasal yang pertama di kitab Minhajul Muslim tadi, di bab yang ketiga. Menjelaskan di sini ialah akhlak yang baik dan penjelasannya. Nah, insya Allah nih kita semua sudah tahu nih. Tapi kita kan mengingat-ingatkan bagi ulun yang membaca juga, bagi pian juga yang menyimak. Karena apa? Agama itu ialah nasihat. Nasihat itu mulai zaman bahari, zaman Nabi, iya kakak ini Bang. Tapi karena sering diingat-ingatkan, insya Allah kita ada lupa jadinya. Dijelaskan di sini akhlak adalah suatu bentuk karakter yang kuat dalam jiwa. Dan ini muncul dari sifat iradiyah, ikhtiariyah kita, kehendak kita, pilihan kita. Baik itu bersifat buruk dan juga itu bersifat jelek atau bersifat indah. Itu kan kita bisa menghendaki. Dan dijelaskan disidin oleh di sini nih, oleh pengarang kitab nih, perbuatan akhlak yang indah tersebut yang keluar dari kekuatan jiwa yang kita olah itu ialah disebut akhlak yang mulia. Perbuatan yang baik, perbuatan yang indah ialah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Misalnya seperti kemurahan hati, lemah lembut, sabar, teguh, mulia, berani. Nah kita kan semua tahu nih, cuma karena diingat-ingatkan, insya Allah mudahan kita kalau akan pulang. Ihsan dan akhlak mulia seperti ini ialah merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Begitu juga ya sini pengarang kitab, apabila kita kadang mengusahakannya, menterlantarkannya sifat-sifat tadi, tidak disentuh dengan pendidikan yang memadai atau dibantu dengan menumbuhkan unsur-unsur yang kita belajar nih, belajar mengenai akhlak yang baik.
Nang tidak kita timbulkan dalam jiwa kita. Bahkan misalnya dididik dengan pendidikan yang kada baik. Kejelekan moral. Maka ini akan menjadikan kita bukan termasuk orang yang mulia. Nah, insya Allah kita mengerti. Cuma karena diingat-ingatkan, mudahan kita dapat mengamalkannya sehari-hari. Dan di sini Islam Jarsidin menjadi penyeru pada akhlak yang baik dan mengajak kepada pendidikan akhlak di kalangan kaum muslimin, menumbuhkannya dalam jiwa mereka dan menilai keimanan seseorang dengan kemuliaan akhlaknya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, Allah memuji Nabi karena akhlaknya yang agung. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala huluqil azim." Dan sesungguhnya kata Allah, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung wahai Rasulullah. Dan tidak ada contoh yang lebih baik di dunia. Kita ketik aja sebelah di Google, manusia yang paling baik, keluar sekalinya Nabi Muhammad SAW. Di Google tuh, Quran madahkan dulu sudah. Berbudi pekerti yang paling agung. Di Google ketik, lu mencoba juga ketik Nabi Muhammad bawahnya satu. Nah, kan mulai bahari 1400 tahun yang lalu sudah Allah memadahkan Nabi Muhammad tuh orang yang berakhlak agung. Nah, itu yang kita contoh dalam kehidupan semuaan. Allah pun memerintahkan kita agar berakhlak yang mulia. Di dalam surah Al-Fusilat ayat 34 dikatakan juga. Nah, ini mengatakan kita pulang kan. Kadang-kadang kita bisa juga karena mendapatkan sifat yang dari kawan kita, sahabat kita kan, kita feedbacknya keluarnya akhirnya terbawa nang sifat tadi. Cuma karena dikatakan di sini, nah dijelaskan sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyu hamim. Allah mengatakan di sini, tolaklah ya Allah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah terjadi teman yang sangat setia. Bila terjadi perselisihan, nah kayak santri misalnya di pondok terjadi perselisihan dengan kawan, tolaklah dengan akhlak yang baik, ya Allah. Maka akhirnya kena, insya Allah kita akan menjadi teman yang baik. Jelaskan lagi dalam firman yang lain pulang di surah Ali Imran. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan dalam hadis yang sahih pun, hadis Bukhari ini, jar Nabi, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi waspada juga. Akhlak yang paling tinggi ialah orang yang berakidah yang benar. Nah, itu akhlak yang paling tinggi, akhlak terhadap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu akhlak yang paling mulia. Kita hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya meminta kepada Allah. Apabila kita menyembah kepada selain Allah dan meminta kepada selain Allah, itu berarti kita kada berakhlak lawan yang mempunyai. Berakhlak lawan sesama tapi kada berakhlak lawan Allah. Wah, itu salah. Harus kedua-duanya.
Yang paling utama, iya tadi kita berakhlak lan Allah. Nabi juga menjelaskan salah satunya dalam hadis-hadis yang lain. Nabi berkata, tidaklah ada sesuatu pun dalam timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang baik, kata Rasulullah. Akhlak yang baik ini ya tadi mencakup kita akhlak kepada manusia dan berakhlak kepada Allah, kepada Rasulnya. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu berarti dia sudah berakhlak yang baik. Nah, tinggal menyempurnakannya lagi lawan sesama. Ini salah satu contoh akhlak yang baik nih. Duduk bersama-sama kita, minuman bersama-sama. Itu kebaikan semuaan. Dan hadis lain Nabi menyambung juga. Seorang mukmin ialah ya Nabi yang paling sempurna imannya dan yang paling baik akhlaknya. Dan satu saat juga Nabi ditakuni oleh sahabat, wahai Rasulullah, perkara apa yang paling banyak membawa manusia ke surga? Lalu Nabi menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa lawan Allah, kepada Allah, tidak mensyarikatkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itu yang utama tuh. Dan berakhlak yang baik ya Nabi. Nah, kepada sesama. Tapi juga perilaku seperti ini seperti ini nih, kadang bisa terjadi kecuali dengan kesabaran. Nah ya tadi husnul atimah akhirnya dengan kesabaran kita. Sabar itu kan diantaranya jar ulama bisa terbagi dengan tiga keadaan. Sabar dalam menghadapi ujian bahwa ya begitu pulang. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga pulang, sabar untuk menjalankan ketaatan. Nah, ketiganya ini harus sinkron nih. Harus bersatu terus nih. Salawasan nih tapi nih. Tanamakan dalam kehidupan kita. Karena apa tuh ujung-ujungnya nih? Sesungguhnya setiap amal kehidupan ini tergantung pada akhirnya ya Rasulullah. Innama a'malu bil hawatim. Akhirnya pas kita meninggal kena bila istiqomah itu nilainya berarti baik. Dan keistiqomahan ini pasti terjadi lawan seseorang apabila hari-hari melaksanakan kebaikan kayak ini. Nah. Karena Nabi menjamin juga bila orang melaksanakan hari ini kebaikan pasti esok akan dilanjutkan dengan kebaikan yang lainnya. Nah, itu jaminan Nabi nih. Insya Allah. Dan memang ada Nabi mengatakan hadis lain, setiap manusia ya Nabi pasti mengalami kefuturan. Kita ini kena ada mengalami kefuturan. Namun ya Rasulullah, apabila selama seseorang masih melaksanakan yang wajib, maka dia selamat dari kefuturan. Futurnya apa artinya? Malas. Kadang-kadang memang ada godaan kita. Tapi selama masih mengerjakan yang wajib, orang itu sudah selamat dari kefuturan, dari kemalasan. Itu fitrah manusia, wajar. Ada kisah yang berkaitan dengan kesabaran nih. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aja sahabat Nabi. Waktu duduk-duduk lawan sahabat nih, dalam satu riwayat itu ada puluhan orang duduk-duduk. Lalu Nabi saat itu melintas dan Nabi berkata, lawan sahabat yang duduk tadi, Haji Mas Surai, memadahkan Nabi. Sesungguhnya ya Nabi,
di antara kalian nih kena ada nang di neraka salah satu di antara kalian ya Nabi. Maka sahabat Nabi semua nih bahagia. Hadis ini sahih. Ada kena yang di neraka dan giginya, gerahamnya sebesar gunung Uhud. Jadi Abu Hurairah ini kan paling banyak meriwayatkan hadis kan, mengatakan benar nih. Dalam satu riwayat tuh ulun membaca ada lebih 10 sahabat Nabi yang mendengar tuh Nabi bersabda tuh, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai Nabi meninggal, khalifah jatuh ke tangan Abu Bakar. Banyak sudah tuh yang meninggal tuh, beberapa orang sudah tuh. Abu Hurairah ini meneliti terus. Dan insya Allah tuh yang sahabat-sahabat yang meninggal tuh dalam ketaatan terus, husnul khotimah, dalam kebaikan. Sahabat-sahabat meninggal. Dan hingga jar Abu Hurairah tersisa 2 orang. Antara yang duduk tadi yang puluhan tahun disambat Nabi tadi, sisa 2 orang jar Abu Hurairah. Saya dan Ar-Rijal bin Affawah, berdua aja lagi. Maka Ar-Rijal bin Affawah ini termasuk sahabat Nabi yang dikatakan oleh para sahabat, nang sahabat mengatakan ini orang nang takwa juga, nang soleh juga. Nah ini yang berkaitan dengan kesabaran tadi. Nah ini kan teruji nih. Dalam ketaatan nih orangnya sabar juga. Dan suatu hari di zaman Abu Bakar nih, ada kan sahabat nang disuruh memerangi wajib orang-orang nang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, kisahnya tuh kan. Al-Kadzdzab nih pembohong, pendusta kan, pengeramput. Musailamah nih bos pengeramput. Dan Musailamah nih orang yang mengaku Nabi setelah Nabi. Nah zaman baru sudah ada yang mengaku Jimas Turais Nabi. Jadi diperangi oleh Abu Bakar. Diperangi. Sebelum diperangi itu kan diutus dulu sahabat nih beberapa orang. Nah salah satunya yang diutus tadi ialah ini Ar-Rijal tadi. Diutus ke sana untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab. Orang-orang yang kuat akidahnya nih. Nah, cuma di sini teruji kesabarannya. Setelah diutus Ar-Rijal tadi, ini fitnahnya ganal cobaannya nih. Musailamah ini orang yang berharta banyak. Dan Ar-Rijal tadi dalam satu riwayat satu suku lawan Musailamah Al-Kadzdzab. Namun dia orang yang kekurangan dalam harta, dalam finansial. Nah, mungkin di sini kesabarannya yang kurang. Lalu dihasut oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan akhirnya terjatuh Ar-Rijal nih. Sampai-sampai dia mau mengakui bahwa Musailamah Al-Kadzdzab ini Nabi. Dan ini fitnahnya cobaannya ganal benar karena yang mengaku ini orang alim, sahabat Rasulullah. Hingga sampai satu riwayat inya bisa memurtadkan orang sampai beberapa ribu, sampai puluhan ribu. Sampai serangan pertama pun Abu Bakar kalah. Dan serangan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid hanya memenangkannya. Nah bayangkan sampai 40.000 orang yang murtad. Dengan hasutan tadi Ar-Rijal tadi. Karena orang-orang yang ini sahabat Nabi, tapi dia tidak sabar dalam ketaatan. Nah, terjatuh dalam hasutan Musailamah Al-Kadzdzab dengan godaan harta. Terjatuh. Dan dalam perang tersebut diriwayatkan yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab ialah Al-Wasi.
Sedangkan al-wasi itu ialah orang yang membunuh paman Nabi, Hamzah. Nah, ini kan berkaitan nih. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Sampai-sampai Rasul itu di hadis yang sahih, bila melihat al-wasi itu Rasul kada nyaman. Memang Nabi berkata, sesungguhnya aja Nabi ada nanti nih orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk surga. Yaitu Wasi dan Hamzah. Al-Wasi dan Hamzah. Dan yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab nih al-Wasi itu tadi. Padahal tuh Nabi sempat orang lawan al-Wasi itu kada nyaman tuh melihat. Karena dia membunuh paman Nabi, wajar itu kan fitrah manusia. Tapi dia masuk Islam setelah membunuh tuh. Masuk Islam. Nah, itu kan menandakan bahwa innama a'malu bil khawatim itu sesungguhnya amalnya tergantung pada akhirnya. Sampai-sampai orang yang berdosa pun membunuh sahabat paman Nabi lagi bisa masuk surga karena dia bertobat, istiqomah dalam ketaatan. Dan sahabat Nabi itu ar-rijal ini, bayangkan sahabat yang terkenal alim, yang seangkatan lawan Nabi, Abu Hurairah seangkatan, orang-orang yang takwa benar. Tapi karena kada istiqomah dalam ketaatan dan dia kada sabar, akhirnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya ini apa? Nah, masuk nang di hadis Nabi tadi, sesungguhnya di antara kalian ini Nabi, sampai-sampai setelah mendengar kematian nang ar-rijal tadi tersungkur nih. Abu Hurairah menceritakan nih, ya Allah, nah terbukti ya Nabi kisah Nabi ini terbukti nah. Bersyukur juga nya. Alhamdulillah belum kada termasuk kayak itu nya. Nah, contoh nih kesabaran dalam mudah-mudahan kita nih semua nih termasuk nang orang-orang yang sabar nang 3 kategori tadi. Bila mendapat sesuatu yang kada baik, kita dapat bersabar juga. Dan dalam ketaatan kita dapat bersabar juga. Dan untuk tidak bermaksiat kepada Allah kita dapat bersabar juga. Bila 3 itu kata para ulama kita mencakup sudah, insya Allah itu kita menjadi orang yang istiqomah. Dan dijelaskan di sini dalam pasal yang kedua sini bahwa akhlak yang baik itu ialah tandanya orang yang sabar. Nah, ya orang sabar tadi. Hal yang sabar ialah orang yang bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu kan artinya bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga artinya kita kan. Begitu pulang orang yang bisa menahan diri dari cobaan yang menimpanya sehingga dia tidak berputus asa. Nah, Pak Wahyu, itu sabar dalam menghadapi cobaan yang tidak mengenakan. Yang ketiga tadi ya tadi sabar untuk selalu dalam ketaatan. Nah, pernah ada kisah juga zaman Nabi ini. Orang ini kematian laki. Meninggal laki zaman sahabat Nabi. Mungkin Pak Haji sudah tahu kisahnya tuh. Belum kada ingat ngarannya Sidin nih. Nang bebinian nih perempuan nih. Ini kan buah kesabaran yang baik deh. Meninggal lakinya. Laki ini baik, laki Sidin ini baik, sahabat Nabi. Kan sedih aja nih. Tapi ini ingat perkataan Nabi, apabila mendapatkan musibah,
Orang ini mendapatkan musibah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Allahumma ajurni, ya Allah nih. Gantilah nih yang ganjar nih, ganti nih, ganjarlah nih lawan kebaikan, lawan pahala. Fi musibati, musibah nih musibah yang menimpa aku ini. Wa ahlif li khairan minha. Dengan gantian yang lebih baik daripada yang ada. Nah, ini mah amalkan itu, doa itu. Sidin nih. Mengamalkan doa itu, tapi dalam hati, ya Allah, suami ulun ini baik orangnya, akhlaknya, tabiatnya. Dan siapa lagi yang bisa menggantikan nih kebaikan suami ini yang lebih baik dari suami ini? Maka doa tadi kan diganti dengan yang lebih baik. Dan pada akhirnya Sidin tadi beberapa bulan kemudian dikawini oleh Nabi. Nah, ini kisah sahih nih. Siapa yang ingat ngarannya? Ummu Salamah. Ya. Nah. Dan Sidin ini termasuk orang yang panjang umurnya. Di riwayat itu termasuk bini Nabi yang paling lama meninggalnya setelah Nabi, yang paling lawas meninggal setelah Nabi, termasuk Ummu Salamah. Nah, bayangkan. Berarti kan sabarnya berbuah manis. Dan memang sabar ini berat. Cuma kan karena kita diingat-ingat akan terus nih, ya akhlak yang mulia nih memang sudah tahu semuaan, cuma kita perlu dengan ingat-ingatakan fadilah. Karena agama ialah nasihat. Nah, ya Fardan, agama kan nasihat di hadis Arba'in Nawawi itu. Agama nasihat. Nasihatnya dari Allah, dari Rasul kan, dari kita sesama muslim kan, dari pemimpin. Itu nasihat semua kan tuh. Nah, itu kan. Sampai-sampai kan pernah Imam Syafi'i berkata, jadi Imam Syafi'i seandainya nih Allah nih menurunkan nih surah Al-Asr nih ya, wal asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seandainya nih surah ini aja ya Sidin nang turun tentang saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan taqwa. Ini sudah cukup bagi sekalian alam. Nah, bayangkan. Berarti kan intinya kita saling menasihati dalam takwa nih dan dalam kesabaran. Karena apa? Memang ilmu itu mulai zaman Nabi ya ini aja. Yang paling baik ialah yang paling istiqomah. Metodenya macam-macam. Sampai metodenya sebagian ulama membagi ada 3 aja metodenya. Supaya kita dapat berakhlakul khuluq nih yang baik nih. Pertama, kita bisa menghisap-hisap diri kita, muhasabah, menghitung-hitung kita. Ini perbuatan kita dihitung-hitung. Ini paskah, kadakah, nang kugawi nih. Nang kedua ajar para ulama, kita bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan. Dikancangi, dikuati, hendak sembahyang berjamaah pindah koler, digesak. Itu kan akhlak mulia tuh kan, mujahadah kita bersungguh-sungguh. Itu metodenya tuh ulama membagi. Dan yang ketiga aja para ulama metodenya ialah kita merasa diawasi Allah, muqarrabah. Allah nih melihat nih CCTV ada terus. Nah, jadi kita insya Allah bisa istiqomah tuh dan macam-macam metodenya. Ini salah satu metode untuk kita bisa istiqomah sampai akhir tadi. Karena jar Nabi, innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal-amal kita nih nang ketahuan tuh kena ujungnya. Tapi juga Nabi memadahkan juga apabila hari ini kita berbuat kebaikan, pasti esok kita akan melaksanakan kebaikan yang lainnya. Nah, Nabi menjamin juga jangan takutan kita. Wah, ini
Ini baik Bu, esok ada itu karena kita istiqomah, insya Allah kita dalam ketaatan terus juga. Ada nang sahabat Nabi Ar-Rijal tadi itu, ini kada istiqomah, kada sabar dalam menghadapi ini situasi tadi. Nah berarti kan istiqomah kan kada sabar dalam ketaatan, kada sabar, dapat hasutan tadi oleh Musailamah Al-Kadzdzab, akhirnya terjatuhnya pada nang kada baik tadi. Berarti kan adanya menggawi sifat yang kada baik berarti. Namun insya Allah pun kita dalam ketaatan terus, dalam kebaikan terus, pasti esoknya Nabi akan dilanjutkan dengan kebaikan yang lainnya padanya. Nah itu kan Nabi menjamin. Apalagi ketujuh bergabungan duduk-duduk. Sesungguhnya aja Nabi, roh-roh kalian itu akan mendatangi roh-roh nang sajiwa. Orang nang ketujuh kelanggar ke masjid ke musola, pasti kawanannya kayak itu juga. Nang orang yang ingat tadi Ar-Rijal nang tergabung lawan Musailamah Al-Kadzdzab tadi, apa inya? Karena inya dekat terus lawan Musailamah Al-Kadzdzab dengan orang pembohong. Akhirnya inya dekat juga dengan akhirnya inya nang terhasut. Nah itu tadi metodenya agar bisa istiqomah dalam kesabaran. Salah satunya ajar ulama kita bisa menghisap-hisap diri kita, menghitung-hitung kita perbuatan kita ini pasca kada muhasabah. Yang kedua, kita bisa mengancangi semangat kita untuk bertakwa terus, mujahadah, bersungguh-sungguh, mempina koler, digancang, digasak. Kecuali dasar yang asam urat Pak Haji lah. Kada kawa misalnya ke masjid itu kada kawa dianu itu. Namun karena dorongan jiwa malas, misalnya kawa kita gasak di mujahadah. Apalagi kayak hubungan kami yang tanam anom lah, kita melihat Pak Haji sebelah, Pak Haji Mastur umur nang 50 ke atas dan semangat, yang umur yang 40-an ini kadang kan kita kawa ini mujahadah jadi bersungguh-sungguh. Oh ini yang kita nang anu nih, yang tuha-tuha aja rajin aja musola kita kadalah. Nah itu kawa jadi mujahadah kita. Dan juga salah satu kita merasa di CCTV oleh Allah, diawasi Allah aja. Nah, ada yang melihati. Jadi muqarabah kita merasa diawasi Allah. Itu salah satu metodenya agar kita bisa selalu istiqomah. Akhirnya masuk pada hadis tadi. Innama a'malu bil hawatim. Masuk pada hadis tadi kita. Sesungguhnya ya Rasulullah, amal-amal tersebut nih tergantung pada akhirnya. Nah, mudah-mudahan kita nih pada akhirnya kena ketika diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, tetap dalam ketaatan, insya Allah. Dan ini salah satu metodenya, nih, saling nasihat menasihati, saling ingat-ingatakan. Salah satu metodenya nih, supaya kita istiqomah dalam ketaatan. Ini para sudah nih. Menurut kembali pertanyaan lah. Pak Wahyu ada jarang datang nih. Yang mau ditakon nih Pak Haji lah. Yang mau ditakon nih. Rancak dulu kami ke Masjid Sidin, sini ketua Masjid Al-Fatih membawa kanakan semalam berapa kali kanakan seharian buat minjam Masjid Sidin. Menambah hafalan Pak Haji di Masjid Sidin. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi hal-hal yang ada baik, hal-hal yang kita anggap buruk. Nih lu hendak membari Quran nih, lawan membari pertanyaannya tadi apa? Iya tadi pertanyaannya yang sudah kita pandirakan Bang, supaya kita nih istiqomah. Metodenya itu kan jar ulama ada 3. Salah satunya tadi apa tadi? Salah satunya yang muqarabah tadi kan, apa tadi salah satunya tadi? Nah, ya. Nah. Ini jam nih, Pak.
jam nih kalau dipasang di tangan. Atau kesan anak kah? Ada jamnya, ada handphonenya. Jadi kalau ditelepon nih, awak, nah terima kan dia. Mudahan berkah nih. Dan di hadis Nabi kan hari ini kebaikan, insya Allah esok dilanjutkan dengan kebaikan yang lain. Nah, barakallah. Ini karena waktu sampai nih. Mudah-mudahan nih Allah nih yang kita nasihat nih Allah meridhoi kita semua kan. Amin. Kita tutup ya lah. Mana tutup lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.